Semarang, matalensanyus.com, proses pengajuan nota keberatan terhadap proses dan hasil rekapitulasi Pilkades Cetak, Getasan, Kabupaten Semarang terus berlanjut. Senin tanggal 7 November tahun 2022, bertempat di kantor Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Ketiga kades yang mengajukan keberatan dipanggil untuk musyawarah. Dipimpin oleh Pokja Kecamatan, yang dalam hal ini Camat Getasan, musyawarah tidak menemui kata mufakat. Kuasa hukum tiga calon kades Cetak Riki Ananta menyebut pertemuan yang bersifat musyawarah dan diskusi itu ternyata tidak begitu. Yang ada hanyalah penggiringan opini, bahwa calon kades menerima hasil keputusan dan seolah-olah mereka legowo hasil pilkades ini, jelasnya. Dijelaskan kenyataan sebenarnya ketiga kades itu tetap keberatan terhadap hasil pilkades Cetak. Selanjutnya pihaknya akan mengambil langkah sesuai prosedur, yaitu pada tingkatan yang lebih tinggi, Bupati. Kami pun sudah menyiapkan surat untuk Bupati, terangnya. Riki mengaku tidak dihargai sebagai kuasa hukum untuk berbicara, mewakili ketiga kades yang mengajukan keberatan. Diungkapkan dari awal calon kades yang tidak terpilih hanya ingin menciptakan sebuah sistem pemilu di desa Cetak yang transparan, netral, dan tidak berpihak salah satu calon. Intinya kami sampaikan dan tekankan ketiga calon kepala desa ini hanya ingin menciptakan pemilu yang damai, yang transparan, yang netral di desa Cetak, terangnya. Sementara PIT Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dispermasdes, Aris Setiawan, mengatakan musyawarah ini merupakan proses yang sesuai aturan regulasi Perbup 42 tahun 2022. Ketika ada pengaduan pilkades diproses secara berjenjang. Hari ini proses fasilitasi itu sudah dilaksanakan Pokja Kecamatan yang diketuai Bu Camat. Kalaupun hari ini tidak ada kata sepakat lagi nanti langkah terakhir di tingkat kabupaten dengan Pak Bupati, ungkapnya. Dijelaskan nantinya di tingkat kabupaten secara administrasi bersifat final. Apapun yang diputuskan, tidak menghentikan proses pilkades. Adapun kalau ada hal mau ditempuh melalui prosedur hukum yang lain itu menjadi ranah yang lain. Secara administrasi sesuai Perbup mekanisme seperti itu, jelas Aris. Camat Getasan Istiqomah mengatakan musyawarah yang dilakukan Senin sore itu tidak mencapai mufakat. Pihaknya menghormati para pihak yang bersangkutan. Tugas kami adalah musyawarah dan fasilitasi agar selesai sampai di sini. Namun hasilnya ada hal-hal yang dianggap keberatan, terangnya. Ia menyebut hasil dari musyawarah tingkat kecamatan ini akan dilaporkan ke Bupati sebagai penanggung jawab sesuai aturan. Keputusan Bupati bersifat final, tandasnya. Semuanya yang cinta kita karena sudah sekian tahun dengan cinta. Abang Bini Cetak bukan berada di tangannya Istiqomah yang orang wates, bukan di tangannya Pak Utomo yang orang Salatiga, bukan di tangannya Pak Dwi Akmoko yang orang Tenaran, bukan di tangannya Pak Aris Setiawan yang orang Tenaran, bukan di tangannya Pak Sekang yang orang Jember, orang Desa Jember, kemudian juga bukan di tangannya Pak Haryadi yang orang Jelar, juga saya bukan di tangannya Pak Riki Ananta yang orang Semarang, dan ini Hak Deni Sotanti saya udah salah menyebutkan yang punya juga orang Semarang. Abang juga bukan di tangannya bukan yang di belakangnya orang semua Abang Bini tidak aktif dari tangan yang baik panitia, baik pengawas maupun calon-calon. Jadi ketika nanti berpanjang-panjang pun kami yang ada di sini berlarut-larut pun kami yang ada di sini tidak bisa membuat Abang Bini tidak termasuk menjadi pengacara juga. Yang bisa menjadi Abang Bini tidak adalah semua warga desa kita. Sehingga saya berharap justru dengan adanya tadi mau bisa diselesaikan mau di masyarakat Jadi yang akan saya sampaikan ini kan berdiskusi
selaku kuasa hukum dari Pak Aris, calon Kades nomor urut 1 Desa Jetak, Pak Wahyu Haryadi, calon Kades nomor urut 2, dan Pak Kaono, calon Kades nomor urut 5. Jadi di sini pada pertemuan hari ini yang undangannya bersifat musyawarah dan berdiskusi ini ternyata tidak. Yang ada hanyalah penggiringan opini bahwa calon Kades ini menerima hasil keputusan dan seolah-olah mereka legowo untuk hasil daripada Pilkades ini. Kenyataannya mereka bertiga ini tetap keberatan terhadap hasil Pilkades Jetak 2022 ini, dan mereka akan tetap melakukan langkah-langkah selanjutnya terkait upaya administrasi kami kepada tingkatan yang lebih tinggi kepada Bupati, dan kami pun juga sudah menyiapkan surat untuk Bupati. Kami juga tembuskan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Kami juga tembuskan kepada Gubernur sebagai laporan. Dan yang lebih parah lagi, kami sebagai kuasa hukum di sini dari mereka bertiga dengan surat kuasa yang sudah kami sampaikan di awal kepada Bu Camat sebagai Ketua Pokja, bahwa di sini kami tidak dihargai sebagai kuasa hukum untuk mewakili klien kami untuk berbicara. Sedangkan klien kami sudah menyampaikan bahwa apa yang akan mereka kemukakan dan mereka sampaikan sudah dikuasakan pada kami untuk menyampaikan. Sedangkan dari awal kami menyampaikan bahwa keinginan dari calon-calon Kades yang tidak terpilih ini, Pak Aris, Pak Wahyu Haryadi maupun Pak Kaono, ini hanya ingin menciptakan sebuah sistem pemilu atau pemilihan kepala desa di Desa Jetak ini dengan sistem yang transparan, yang netral, dan tidak berpihak kepada salah satu calon. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam regulasi yang ada, baik itu di Perbup, baik itu di Perda, maupun itu di Permendagri, ataupun di Undang-Undang Desa pun, Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 juga mengatur kenetralitasan, ataupun di Permendagri pun juga mengatur bahwa keberpihakan ataupun ketidaknetralan daripada perangkat desa yang ada di desa dalam pemilihan itu memang diatur dalam undang-undang, tidak diperbolehkan, dan itu ada sanksinya, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Regulasi ya, jadi ini menjadi forum sesuai dengan Perbup 42 tahun 2022 terkait dengan Pilkades. Ketika ada pengaduan atau laporan pasca Pilkades, itu diproses secara berjenjang dari Panwas 3 hari kemarin sudah dilaksanakan, ternyata juga tidak mencapai kata sepakat, dinaikkan ke Pokja Pilkades Kecamatan yang ketuanya Bu Camat, dan ini hari ini proses fasilitasi itu yang sudah dilaksanakan oleh Pokja Pilkades Kecamatan yang diketuai Bu Camat. Kalaupun hari ini ternyata tidak ada kata sepakat lagi sesuai dengan Perbup, itu langkah terakhir secara administrasi itu di tingkat kabupaten pada Pak Bupati nanti dengan tim di kabupaten. Di kabupaten nanti bersifat final, apapun yang dijawab atau diputuskan di tingkat kabupaten oleh Pak Bupati itu secara administrasi bersifat final dan tidak menghentikan proses tahapan Pilkades yang sesuai dengan tahapan. Itu tanggal 6 Desember itu rencana akan dilaksanakan pelantikan kepala desa. Adapun kalau memang ada hal yang mau ditempuh melalui prosedur hukum yang lain, itu menjadi ranah yang lain, nanti silahkan menjadi proses yang lain. Tapi secara administrasi sesuai Perbup mekanismenya seperti itu tadi. Terus untuk masa jabatan Pokja itu sebenarnya ini sudah berakhir atau masih? Ya sebenarnya Pokja Pilkades itu kan 4 bulan sejak dibentuk ya, sejak dibentuk, dan sekarang ini sudah 4 bulannya sejak dibentuk itu sudah ya Juni, artinya sudah ya bulan sampai bulan Oktober ya, Oktober selesai, tutup sampai Pilkades kemarin selesai 31 itu artinya 1 November sebenarnya masa kerja dari Pokja ini sebenarnya sudah berakhir. Ini bagian dari APAPE beliau mau memproses ini ya, keselamatan yang beliau mau memproses artinya itikat baik untuk memfasilitasi
laporan yang Untuk kewenangan apakah masih masalah. punya kewenangan ketika itu sudah mantan Pokja itu? Ya, Apakah ada dasar hukumnya apa? di Pergub itu karena memang di situ diatur ketika masih ada hal yang sengketa ya, itu masih memungkinkan. Tapi ketika memang sudah tidak ada laporan, tidak ada sengketa hasil pilkades, otomatis ya sudah selesai dari itu. Iya, betul. Ya, Jadi harapan pertama ketika saya mengundang para pihak yang berkeberatan dengan Panwas dan juga panitia Pilkades, saya melaksanakan tugas pokok fungsi saya selaku Pokja. Kami Pokja bertujuh itu diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022. Tugas kami adalah mendampingi tadi seperti disampaikan Pak Aris, pelaksanaan Pilkades. Kemudian ketika ada permasalahan, maka kami sesuai dengan peraturan bupati tadi, sesuai dengan tahapan yang ada. Meskipun tadi dengan sampaikan sudah mantan, tapi karena aturannya di sini bahwa kami melaksanakan tahapan. Nah, karena melaksanakan tahapan tersebut, karena kemarin ada keberatan dari para pihak, kemudian diproses di Panwas Desa, kemudian ternyata di sana tidak dihasilkan kesepakatan, maka kami selaku Pokja Pilkades Kecamatan juga melaksanakan tugas dan pokok fungsi kami, yaitu di sini adalah musyawarah, klarifikasi, memfasilitasi. Harapan kami adalah bahwa hal-hal yang menjadi keberatan itu bisa selesai di sini. Itu harapan kami dengan musyawarah. Tetapi apapun hasilnya, kami menghormati para pihak dan ternyata tadi setelah kita rembuk memang para pihak masih ada hal-hal yang mengganjal yang mungkin belum merasa selesai di sini. Ya kami tidak bisa apa-apa, dalam artian tugas kami ya di situ. Tugas kami adalah di sini bermusyawarah untuk memfasilitasi agar permasalahan yang dihadapi Panwas dengan pihak-pihak yang tadi menyampaikan keberatan dengan Panwas itu bisa kita mediasi, bisa selesai di sini. Tugas kami selaku Panwas seperti itu, Pokja seperti itu. Tapi ternyata hasilnya masih ada hal-hal yang mereka anggap itu. Saya selaku Pokja, tugas kami setelah ini adalah melaporkan kepada Bupati hasil apapun yang ada di sini, kami laporkan kepada Bupati untuk dilaksanakan tugasnya Pak Bupati sekarang selaku penanggung jawab sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 ini. Dan nanti perlu kami sampaikan bahwa keputusan Bupati itu bersifat final. Nanti sudah disampaikan Pak Aris, apapun keputusan Bupati, nanti 30 hari kerja itu setelah mengkaji dan sebagainya, apapun keputusan Bupati itu adalah amanat undang-undang. Sehingga harapan kami sebenarnya tadi selesai di sini sehingga tidak perlu adanya keputusan Bupati yang bersifat final. Dan tidak tadi disampaikan juga tidak bisa. Kalau sudah di Bupati ya sudah final, itu jawaban Bupati ya seperti itu. Jadi jenengan sebutkan tidak ada hasil. Terus apa yang akan disampaikan? Kan tidak ada hasil. Ya, hasilnya adalah tidak ada kesepakatan. Ya, ada hasilnya. Hasilnya adalah ketika sudah kita, mohon maaf saya koreksi berarti, hasilnya ketika kita sudah bermusyawarah di sini ternyata tidak ada kesepakatan gitu. Ya, betul. Tidak ada kesepakatan ternyata bahasanya wong anu kadang tidak pas. Jadi ada hasil tetapi hasilnya ada tidak ada kesepakatan dalam musyawarah tersebut, sehingga kami sesuai dengan tahapan tadi ya menindaklanjuti dengan cara menyampaikan laporan kepada Bupati dan tentu.